Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi washabihil mujahidina tahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Shalawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai bagi pengamal tahajud hendaknya tahu kapan pintu langit dibuka agar doa yang dipanjatkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kalau kita rajin melaksanakan sholat tahajud, hendaknya kita harus tahu kapan saat-saat doa dikabulkan, kapan waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang hamba dapat berdoa kapan saja dan Allah pun berjanji akan mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah menginformasikan saat-saat pintu langit terbuka, yang mana pada waktu itu jika suatu doa dipanjatkan, maka besar peluang bagi doa tersebut akan dikabulkan. Di antaranya yaitu yang pertama, saat berkumandang azan. Apabila azan telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa diijabah. Hadis riwayat At-Tayyalisi dan Abu Ya'la. Hadis dari Anas bin Malik.
Lalu yang kedua, saat iqamah dikumandangkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika iqamah sholat telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad, hadis dari Jabir. Lalu yang ketiga, saat sholat sunnah qabliyah zuhur, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat zuhur. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka, maka aku ingin ada amal salehku yang naik pada saat itu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis dari Abdullah bin As-Sa'ib, yaitu barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan atasnya masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis dari Ummu Habibah. Lalu yang keempat, saat menanti di antara 2 sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, kami sholat maghrib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara kami ada yang pulang dan ada juga yang tetap berada di masjid. Lalu tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang tergesa-gesa dan dengan nafasnya pun tersengal-sengal sambil mengangkat kainnya hingga terlihat lututnya. Beliau bersabda, bergembiralah kalian, ini Rabb kalian telah membuka salah satu pintu dari pintu langit. Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat seraya berfirman, lihatlah para hambaku, mereka telah menunaikan sholat fardu dan mereka saling menunggu sholat yang berikutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Lalu yang kelima, saat di pertengahan malam, pintu-pintu langit dibuka pada saat tengah malam. Lalu ada penyeru yang akan berseru, adakah orang yang telah berdoa sehingga doanya akan dikabulkan? Adakah orang yang meminta sehingga dia akan diberi? Adakah orang yang dalam kesulitan hingga ia akan diberikan jalan keluar darinya? Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, maka tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah mengabulkan doanya, kecuali pelacur yang menjual dirinya, atau asyisyah, atau seorang yang mengambil harta manusia secara batil dengan memanfaatkan kekuasaan dan kedudukannya, seperti orang yang melakukan pungutan liar dengan cara meminta upeti atau cukai atau pajak. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Hadis dari Utsman bin Abil Ash. Kemudian yang keenam, saat sholat membaca doa iftitah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada saat kami sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ada salah seorang sahabat membaca, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa tadi yang membaca kalimat seperti ini? Salah seorang dari sahabat pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya kagum dengan kalimat tersebut, pintu-pintu langit terbuka karenanya. Ibnu Umar berkata,
Aku pun tidak pernah meninggalkan atau tidak membacanya sejak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketujuh, saat datang Ramadan. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, apabila telah datang Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka dan pintu jahanam pun ditutup dan para setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedelapan, saat seorang dizalimi. Ada 3 macam golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak, yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka, pemimpin yang adil, dan doanya orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat doanya sampai di atas awan dan dibukakanlah pintu-pintu langit untuknya. Dan Allah pun berfirman, demi keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu meskipun tidak serta-merta. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu yang kesembilan, yaitu saat turun hujan. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Quran surat 54 ayat 11. Ada 2 doa yang tidak akan ditolak, yaitu ketika atau sesudah azan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, hadis Sahih bin Sa'ad. Lalu yang ke-10, yaitu saat barisan kaum muslimin berjihad di jalan Allah melakukan penyerangan. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 waktu padanya pintu-pintu langit dibuka, yang mana jika seorang berdoa jarang ditolak doanya, yaitu pada saat seruan azan dikumandangkan serta pada saat berbaris dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Huzaimah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengetahui kapan saat-saat doa dikabulkan, mudah-mudahan kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dan kemudian bagi kita pengamal tahajud, hendaknya agar doa-doa kita lebih mustajab, kita harus mengetahui kapan waktu-waktu yang tepat, kapan waktu-waktu yang mustajabah, yang doa kita apabila kita berdoa akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, kita bahas saat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.